Persekutuan mahasiswa Kristen di kampus ini telah dimulai sejak berdirinya Politeknik Negeri Kupang. Walaupun persekutuan tersebut dilaksanakan khusus oleh mahasiswa baru pada masa ospek atau mabim dan dikoordinir oleh BEM dan HMJ. Pada tahun 2004, Tuhan menghadirkan beberapa mahasiswa yang dibekali hati untuk mengubah persekutuan musiman ini menjadi persekutuan yang berkelanjutan, ala Dodi Tilwestok Ngale dan rekan-rekannya. Kevakuman kuliah yang sering terjadi di SHSATI menjadi waktu ibadah setiap hari Jumat jam 12 siang di jurusan elektro dan dikoordinir oleh Ketua Tingkat sekaligus Ketua HMJ Elektro Anita Josephine Sibarani. Pada tahun 2005, PMK mengalami perkembangan yang pesat. Persekutuan ini kemudian diberi nama Persekutuan Mahasiswa Kristen Elektro. Berbagai kegiatan mulai dilaksanakan dan dipimpin oleh Saudara Dodi Tilwestok Ngale, meliputi kunjungan industri, kunjungan ke panti asuhan dan penjara anak, Natal PMK, Bible Camp pertama kali, dan beberapa kegiatan kecil lainnya. Karena perkembangannya yang sangat pesat, maka nama PMK Elektro dirubah menjadi Persekutuan Mahasiswa Kristen Politeknik Negeri Kupang. Pada tahun 2006, PMK dipimpin oleh Saudara Kristi Maluro. Kegiatan dilakukan serupa dengan kegiatan pada tahun sebelumnya. Itu, lambang PMK dirancang dan dipakai hingga kini. Pada tahun 2007, di bawah kepemimpinan Saudara Leslie Vina, semangat persekutuan mengalami pasang surut, ditandai dengan beberapa kali terjadinya pembatalan ibadah raya Jumat. Namun kegiatan lainnya tetap dilakukan, mulai dari ibadah penerimaan mahasiswa baru, Bible Camp, hingga pada Natal yang dilakukan bersama dengan keluarga mahasiswa Katolik Politeknik Negeri Kupang. Klimaks dari masa terburuk PMK terjadi pada tahun 2008. Walaupun sempat hampir vakum, namun masih ada anak-anak Tuhan yang siap melayani dan terus menghidupkan PMK, seperti Saudara Ati Ratu Jawa, Yelvin Temaluru, dan beberapa rekan mereka yang lainnya. Tahun 2009, Felix Bana dari jurusan Administrasi Bisnis dipilih untuk memimpin PMK. Ketua PMK asal Timur ini dibantu oleh Saudara Joni Bunga, Nonce Alfredo Sleki, Alfia Lobo, dan Sinta Raja serta rekan-rekan mereka yang lainnya. Ketika itu PMK dimentor oleh pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa seperti Bapak Mel Atok yang selalu menekankan soal pertobatan dan hidup baru, Bapak Victor Manikavola yang selalu menekankan pada penjangkauan jiwa, dan Bapak Adi Kemang yang selalu menekankan soal relasi, komunikasi, dan koordinasi. Mereka juga dibantu oleh para senior dan alumni. Pada tahun tersebut, eksistensi pelayanan PMK sangat terlihat dan berdampak. Banyak jiwa yang terpanggil dan diubahkan serta terjalinnya persatuan dan kesatuan yang sangat kuat di dalam PMK. Dengan berbagai koneksi, PMK mengadakan kegiatan KPI, baik di luar maupun dalam kampus, bersama para tamu dari luar negeri dan tamu artis seperti Roni Sianturi, Nindya Elis, dan Elo. Dalam proses persiapan kegiatan besar tersebutlah, Tuhan menyampaikan sebuah prinsip pelayanan yang hingga kini dipakai sebagai moto dan prinsip kerja PMK yang berdasarkan pada Kolose 3 ayat 23. Selain itu, berbagai kegiatan pun dilakukan seperti pawai Paskah, peduli kasih, Bible Camp, dan ibadah penyambutan mahasiswa baru. Pada tahun tersebutlah, para pengurus diberi kemampuan memulai dan melaksanakan doa siang tiap hari dan share group atau ibadah pergumulan setiap hari Sabtu pagi yang terus berjalan hingga kini. Pada tahun 2010, PMK dipimpin oleh Saudara Denny Roy dengan kegiatan yang hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada April 2011 dilakukan pergantian pengurus PMK dan yang terpilih adalah Saudari Elsie Patimau dari jurusan akuntansi. Adalah mahasiswa yang sangat berprestasi dan menjadi wisudawan terbaik pada tahun 2012. Pada saat itulah PMK mulai memiliki sebuah visi kuat, yakni Poltek untuk kemuliaan Tuhan atau Poltek for His Glory, dengan berdasarkan pada Kolose 3 ayat 23. Pada tahun 2012, PMK diketuai oleh Ando Bana yang tenang dalam mengatur pelayanan organisasi. Kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat tahunan tetap terjalankan. Pada tahun itu, mulai nampak kemajuan kreativitas pelayan-pelayan Tuhan ditandai dengan adanya Opera Van Poltek yang mewarnai acara Natal dan penyambutan mahasiswa baru. Pada tahun 2013, PMK kembali dipimpin oleh kaum Hawa, yakni Marta Miramangi dari jurusan akuntansi, dibantu oleh Saudara Rolin, Eras,
Ernest Besi, Anacho Aimatan, Yunesri Molindoki, Putra Mesak, Lius Kanamangi, dan rekan-rekan mereka yang lainnya. Pada masa kepemimpinan Bu ini, Natal dengan konsep etnik modern pertama kali dimunculkan sebagai wujud kreativitas pelayan Allah. Pada tahun 2014, PMK dipimpin oleh figur yang dikenal tegas dan disiplin asal Sumba, yakni Ardisati Rambutakahi, dibantu oleh rekan-rekannya. Di samping menjalankan program pelayanan yang bersifat tahunan, program pelayanan terbaru yang bersifat kreativitas dan kontekstual seperti acara ulang tahun PMK yang dikolaborasikan dengan momen Valentine Day, Peduli Kasih, dan Natal bersama yang bertemakan pembaharuan hidup pemuda masa kini. Ketika itu, Tuhan menjawab pergumulan besar yakni PMK dimampukan memiliki keyboard sendiri. Kini, pada masa pelayanan PMK periode 2015-2016, muncul generasi baru yang dipimpin oleh Martin Jawa dari jurusan administrasi bisnis. Putra Doau, mantan penjala ikan ini dibantu oleh saudara Daniel Parerade, Itambo'o, Maya Leonesi, Tita Balo, Melan Uju, Mary Jila, Andri Tialimanu, Daniel Snae, Yuli Selan, Natalia Tefu, dan Nicodemus Selan. Mereka bersama melanjutkan pelayanan dan penjalan manusia dengan misi dan prinsip pelayanan yang sangat kuat. Ketika itu, Bible Camp dilakukan di Jemaat Sonafonis OKBT. Terdapat berbagai kegiatan termasuk talso di dalamnya. Dilakukan pula kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan konsep semi-konser. Dihadiri lebih dari 600 orang. Natal yang sangat kreatif. Natal tersebut mengkolaborasikan berbagai kemampuan dan potensi mahasiswa Politeknik Negeri Kupang dengan dibantu oleh lebih dari 10 sponsor. Ketika itu, semua potensi mahasiswa dikolaborasikan. Sejak berdirinya PMK yang dimulai dari beberapa orang saja, berkembang menjadi satu kelas di lingkungan jurusan dan kini anggota PMK yang aktif mencapai 60 orang. Kini, PMK dan PNK bersaksi dan bersorak di kota dan di negeri ini mengenai kebesaran Yesus Kristus. Ya, saya tahu. PMK adalah wadah di mana kita harus bertumbuh dan mempelajari banyak karakter. Adalah satu persekutuan yang unik bagi kami, yaitu satu persekutuan yang bagaimana merangkul kami, tidak memandang latar belakang dari mana asal, dari sesuatu yang unik, yaitu tidak memandang kami dan merangkul kami menjadi satu. Dan dari situ saya mendapat bahwa yang sangat memuliakan Tuhan ialah kesehatan, persatuan, dan kesehatan kami. Dari sini kami melihat bahwa PMK adalah satu wadah yang sangat luar biasa yang membantu Politeknik dalam membentuk atau membina karakter orang-orang, karena banyak kegiatan yang dihasilkan dari PMK membantu merubah banyak karakter orang yang ada di Politeknik ini. PMK saya diajarkan untuk rajin berdoa, baca Alkitab. PMK menjadi suatu wadah yang menjadi teladan buat semua mahasiswi Politeknik di Kupang, dan semua yang terlibat dalam PMK bisa membawa dampak yang baik, membawa berkat buat setiap orang yang mereka jumpai, dan untuk ke depan, untuk regenerasi, tetap tanamkan kasih Kristus supaya kita semua menjadi saudara di dalam Kristus dan saudara yang satu dalam Kristus, dan kita menjadi setia sampai Tuhan menjemput kita kembali. Jiwa-jiwa muda, terkhususnya mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Kupang, dapat menjadi sarana atau wadah untuk mahasiswa mengapresiasikan kreativitas dan sikap kepemimpinannya di lingkungan Politeknik Negeri Kupang. Dan yang terakhir, semoga harapan terbesar Persekutuan Mahasiswa Kristen untuk dapat memiliki gedung tetap sekretariat PMK dapat terwujud. Jikalau sudah ada generasi yang diizinkan Tuhan untuk mendirikan, mengembangkan, dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, jikalau sudah ada generasi baru yang diizinkan Tuhan agar dapat melanjutkan dan memperluas pelayanan Tuhan melalui PMK di kampus ini,
maka Anda adalah generasi yang terus bertugas menjalankan pelayanan Tuhan dengan segala potensi diri, baik di kampus dan dimanapun. Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah hidup Anda ke depan, baik dalam derita dan bahagia. Setiap pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh tidak pernah gagal dalam hidupnya. Kita selalu menjadi kepala bukan ekor, dan selalu di depan bukan di belakang.